Dan ini untuk perebutan juara 3 teman-teman. Di game pertama, putih dipegang oleh Abasov Nijat dan hitam dipegang oleh Fabiano Caruana. Tentu berlangsung sama-sama di World Cup 2023 di Azerbaijan. Dimulai dari D4 oleh Abasov dan kuda F6 oleh Caruana, kuda F3 dan D5. C4, E6 dan G3. Queen pawn dimulai teman-teman. Gajah ke 7 dan gajah G2. Langsung rokade dari Fabiano. Rokade dari putih dan pion kali pion. Menteri C2, A6. Di sini langsung A4. Dorongan yang sempurna untuk menghentikan langkah kemungkinan dilindungi pion yang di C4 ini. Gajah D7 dan dibalas dengan menteri kali pion. Gajah C6 dan gajah langsung ke G5. Kuda ke D7. Kuda C3 dan dibalas H6. F4. Gajah ke D6. Mengajak pertukaran. Tapi dibiarkan oleh putih dengan menurunkan menteri ke D3. Gajah kali gajah dan dipukul oleh pion. A5 dibalas dengan raja ke H1. Tentu di sini untuk mempersiapkan serangan ke arah sayap raja. Gajah di sini langsung kali kuda dipukul oleh gajah C6. Titik serangan yang di sayap raja di lajur G tentu sangat tajam teman-teman. Dengan terbukanya lajur ini tentu menjadi kelemahan daripada hitam. Benteng G1 langsung. H8 dan dibalas dengan E4. Menteri G7. Benteng G3. Benteng A ke D8 dan benteng G1. Perhatikan teman-teman. Langkah ini penyebab kekalahan mutlak daripada Caruana atau yang mengganggu hitam. Di posisi ini sebenarnya harus diantisipasi terlebih dahulu oleh hitam. Menurut analisis engine adalah terbaik kuda G8. Kalaupun dia bermanuver kuda G2, benteng G8 sudah sangat kuat. Susah untuk ditembus pertahanan ini teman-teman. Paling langkah terbaiknya adalah E5 untuk memberikan tekanan agar perwira dari hitam tidak berkembang. Kembali ke posisi di saat benteng ini disusun, langkah partai dari Caruana. Dia mengabaikan itu hanya dengan melangkah benteng yang ke G8 terlebih dahulu. E5 dan kuda ke H7. Ini langkah yang sedikit blunder teman-teman. Kuda memaksa masuk yang mana langkahnya pun sedikit buntu nih teman-teman. Menteri K3 dibalas oleh Caruana dengan kuda ke B6. Bertujuan untuk mengambil pion yang di B2. Gajah ke E4. Langsung di sini menteri ke B4. Lagi-lagi langkah ini membuat pertahanannya daripada hitam semakin lemah. Gajah langsung kali kuda dipukul oleh raja, kuda ke E4. Tujuannya untuk cek. Dan di sini teman-teman dibalas dengan menteri ke E7. Dia sadar bahwa langkah itu sangat mendesak atau memaksa. Satu langkah dari ini, dari Fabiano Caruana menyerah. Mana langkah yang membuat kita menyerah kira-kira menurut teman-teman? Silakan di skip dulu sebelum dilanjutkan. Baik, langkah yang dimainkan oleh Abasov Nijat, sang pecatur tuan rumah untuk perebutan gelar juara 3 dan 4 ini teman-teman, menjalankan F5. Di posisi ini dari Fabiano Caruana menyerah. Sekilas di sini masih kelihatan sempurna, masih belum ada yang kalah, baik perwira maupun pion. Tapi ternyata langkah ini betul-betul menentukan kemenangan daripada putih. Baik,
Kita akan kupas satu-satu. Kenapa dia menyerah? Jika di sini pion kali pion, apa yang terjadi? Akan datang kuda cek. Tentu di sini tidak mungkin dipukul oleh menteri, pasti dipukul oleh pion. Dipukul menteri cek, dan ini langkah paksa. Setelah dipukul, maka di sini checkmate. Kemungkinan yang kedua, teman-teman, di posisi ini. Bagaimana kalau kuda mengancam menteri terlebih dahulu? Akan datang F6, artinya diabaikan ancaman menteri. Dipukul di sini, maka akan datang cek terlebih dahulu. Setelah benteng kali benteng, dipukul dan H8. Di sini baru dipukul menteri tersebut. Dan setelah benteng ke 8 mau mencoba mengambil pion, kuda ke F6 tentunya. Boleh di sini benteng diambil. Kalau di sini benteng kali pion, tentu checkmate. Satu-satunya terbaik hanya mengambil benteng dari hitam. Akan datang cek. Dipaksa untuk bergeser. Kemanapun dia, maka akan datang seperti ini langkahnya. Kemungkinan yang terakhir, teman-teman, kenapa dia menyerah di posisi ini? Bagaimana kalau hitam bergeser menteri ke F8? Akan datang kuda cek dengan langkah sedikit memaksa. Kalau dipukul, tentu ancamannya checkmate. Bagaimana kalau menghindar ke H8? Maka akan datang langkah pion dengan mengajak pertukaran. Dipukul, D3. Ancaman checkmate. Dan di sini langkah terbaik hanya F5 dengan mengadu menteri. Dipukul di sini, dipukul dan kuda F7. Setelah di sini dipaksa untuk bergeser raja ke H7, dipukul di sini. Kalau dipukul kuda ini, maka pion juga harus jatuh. Mutlak kemenangan untuk putih. Luar biasa langkah daripada Abasov Nijat dengan mendorong sederhana pion F5. Caruana langsung menyerah. Di game yang pertama ini, teman-teman, dari World Cup 2023 yang berlangsung di Azerbaijan, tentu di sini adalah partai puncak alias final. Putih dipegang oleh Pragnanda dan hitam dipegang oleh Magnus Carlsen. Dimulai dari C4, E5, kuda C3 dan kuda F6. Kuda F3 dan kuda C6. Pembukaan 4 kuda dimulai. G3 dibalas oleh Prag dan D5. Setelah mengajak pertukaran, diterima. Dipukul oleh kuda dan di sini gajah D2. Kuda F6 dibalas dengan B4. Langkah B4 ini tentu sekilas, teman-teman, tidak ada arti atau sekilas sepertinya ada langkah yang sedikit menjebak. Dan ini agak sedikit lama berpikir dari Magnus Carlsen. Apa maksud daripada pion B4 ini? Carlsen menjawab dengan gajah D6 di posisi ini. B5 dan kuda ke D4. Mengajak pertukaran menteri keempat. Dan dibalas dengan kuda cek. Dipukul oleh gajah dan di sini rokade dari Carlsen. Putih rokade dan A6. D3 dibalas dengan H6. Gajah ke A3. Di posisi ini, teman-teman, dari Magnus Carlsen lama berpikir hingga menghabiskan waktu 30 menit untuk melangkahkan atau memberikan jawaban daripada langkah selanjutnya. Teka-teki ini membuat dia sedikit kebingungan karena sedikit salah menjawab maka menjadi kekalahan. Karena disinilah polemik yang dihadapi oleh Magnus Carlsen. Luar biasa dari Pragnanda memberikan teka-teki ini, teman. Jawaban dari Carlsen adalah benteng ke B8. Kita coba analisa di posisi ini. Jika di sini hitam misalnya menjawab gajah ke A3 dengan macam benteng, maka di sini akan dipukul pion. Gajah kali benteng dan di sini gajah kali benteng. Dipukul sekaligus mengancam. Dipukul oleh kuda. Dan di sini tentu masih ada peluang.
Kalau misalnya dipukul, ini akan terjadi pertukaran. Dan misalnya di sini langkah gajah memukul pion, A2 akan datang di sini. Gajah ke C6, dipukul dan dipukul. Selanjutnya gajah di sini memukul pion, benteng D1, E4, dipukul dan dipukul. Dipukul di sini oleh menteri mengajak pertukaran, dan di sini kelihatan bahwa akan berakhir remis. Kemungkinan yang kedua dari teka-teki yang diberikan oleh Prananda, kalau di sini gajah D7 sekaligus mengepin pion, maka akan datang gajah kali gajah yang di D6 dipukul oleh pion, maka di sini akan tetap diberikan. Dipukul oleh menteri, baru di sini menghindar. Benteng misalnya ke A5 untuk menjaga pion atau mempertahankan. Benteng di sini mengepin menteri. D6, D5, gajah C6 akan datang. B4 mengajak pertukaran. Dan ini langkah paksa karena sekaligus mengancam benteng. Kalau dipukul di sini. Gajah kali gajah, dan seperti ini langkah akhirnya, yang mana pilihannya memang sama-sama mengarah ke remis. Kembali ke posisi di saat gajah ke A3, Carlsen menjawab langkah ini dengan benteng B8 dan dibalas dengan gajah kali gajah. Dipukul oleh pion, benteng A ke B1 dilanjutkan dengan pion kali pion, dipukul oleh menteri dan gajah D7. Menteri ke D6. Setelah gajah ke C6 mengajak pertukaran lagi-lagi dari Carlsen, di sini langsung menteri kali menteri. Dipukul oleh benteng, gajah kali gajah dan pion kali gajah. Akhirnya di sini raja G2 dari Prananda lagi-lagi tetap memberikan teka-teki yang sangat sempurna. Benteng ke A8 dan benteng ke B6. Benteng di sini menjaga pion C1 dan dibalas dengan D5. Langkah tersembunyi tentu di sini berharap kalau lengah nanti penjaganya pion yang di C6, maka akan diadu paksa dengan keuntungan satu pion. Benteng C2, kuda ke D7, B1 dan C5. Benteng di sini ke C1. Targetnya adalah melirik kuda dan sekaligus pion. Benteng ke A5. Dan di sini kuda B1. Teka-teki yang sangat sempurna diberikan oleh Prananda tentunya di sini. Carlsen memang sudah membaca kemungkinan langkahnya. Dia akhirnya kuda ke E6. Jikapun dipaksa pion ini diambil, hanya terjadi pertukaran. Kuda ke D2 dan dibalas dengan benteng di sini meninggalkan pion tersebut. F3. Dan setelah pion ini susah untuk dilindungi, Carlsen berpikir keras. Akhirnya didorong E4, diterima dan dipukul oleh pion, sekaligus mengancam kuda ke D2 kembali. E3 dan di sini kuda ke C4. Tujuannya E3 ini tentu untuk merusak sebenarnya pertahanan dari pion yang sangat bagus susunannya dari putih. Di sini mengajak pertukaran sudah Carlsen. Dipukul terlebih dahulu pion untuk tetap rapi daripada struktur bangunan putih, dan di sini kuda ke D4. Lagi-lagi mengajak pertukaran paksa dan dipukul, akhirnya dipukul benteng C4 sekaligus mengancam kuda. C5. Jika pion ini diambil, tentunya sama-sama hilang pion ini. Benteng kali pion dan benteng kali pion. Di posisi ini akhirnya kedua pemain sepakat untuk remis. Dan inilah partai berakhir seperti ini. Memang tidak bisa dipaksakan. Sedikit saran, kalau memang harus remis, maka remis. Jangan sampai memaksakan. Ketika posisi ini ada satu yang ingin memaksakan untuk kemenangan, malah menjadi kalah nanti teman-teman. Semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.